dan sampai kemarin kena margin call, kena scam. Saya hanya bisa bilang saya turut berduka cita. Sudah cukup dulu bersedihnya ya. Pelajaran yang paling berharga sudah kita dapat. Hal-hal penting sudah kita ingat kembali. Bahwa keserakahan pasti akan membawa bencana ya. Kalau memang kita tidak siap menerima resikonya, lebih baik kita berinvestasi di tempat yang aman. Low risk, low return. Tapi kalau pakai uang dingin, kita bisa cuan sesat lagi. Dan terima kasih nih buat murid-murid di SD Harapan Investasi, terutama buat para bapak dan ibu guru ya, yang sudah mensupport semua langkah dan ide-ide gila saya di kelas. Dan juga buat teman-teman yang ikut turut berpartisipasi, menjawab soal, sampai dapat hadiah ya, dapat beasiswa di SD Harapan Investasi. Terima kasih. Tanpa kalian semua, kepala sekolah bukanlah siapa-siapa. Tanpa kalian tidak ada yang saya marahi. Saya butuh murid. Dan banyak yang nanya ya, kalau di SD Harapan Investasi itu bayar nggak? Sampai hari ini semuanya gratis, Bapak dan Ibu. Saya tidak memungut bayaran di SD Harapan Investasi ya. Apabila dirasa cocok, silakan mendaftar. Mana like dan subscribe-nya dulu, tapi jangan lupa. Karena kan saya selalu ajari materi-materi baru ya. Kita selalu update ya. Seminggu bahkan bisa sekali, 2 kali lebih ya. Jadi kurikulum itu saya susun khusus ya. Dan itu susah sebenarnya. Berat. Biar kepala sekolah saja. Jadi jangan bikin teori-teori sendiri. Cukup ikut aja pedoman yang ada di kurikulum tersebut. Pasti bisa berinvestasi dengan aman. Jadi dulu saya sebenarnya agak keras ya. Teman-teman kan tahu ya beberapa video saya sebelumnya yang sempat bahas soal robot trading. Tapi karena saya menempatkan diri di posisi kontra ya, artinya langsung berseberangan dan cenderung menyerang gitu. Akhirnya kan saya jadi salah tuh, karena kan mereka banyak pendukung fanatiknya juga. Makanya saya sekarang menempatkan diri sebagai korban. Artinya saya ikut biar tahu tuh gimana mindset teman-teman yang terjebak di robot trading atau copy trading yang scam gitu loh. Dan sekaligus juga kalau saya nggak nyobain, gimana saya bisa nge-review kan gitu. Artinya kan cuma jadi omong doang. Jadi biar lebih nyata, lebih real, turun ke lapangan. Tapi banyak pembelajaran kan akhirnya yang kita dapat ya. Saya buka semua. Jadi saya akhirnya bisa menginterpretasi ya bahwa cuan sesat itu ada kriteria level hijau, kuning, dan merah. Terus saya share ke teman-teman biar teman-teman bisa menganalisa sendiri. Kenapa harus bisa menganalisa sendiri? Karena jenis investasi di luar sana itu banyak teman-teman. Dan kedepannya lagi bakal lebih banyak lagi. Karena kan teknologi semakin canggih. Akses internet dan komputer dan smartphone juga semakin gampang. Bahkan apabila kita tidak waspada ya, barang-barang yang dulu sudah terbukti scam itu bisa muncul lagi. Dia bisa mengemas kembali dengan nama baru loh. Misalnya Sunton jadi Tsunami. Mark AI bisa jadi Mark level 21, itu kan ada yang tahu. Jadi kalau terus mengandalkan orang di YouTube untuk menganalisa ya, resiko buat Anda besar sekali. Jadi daripada saya terus nyuapin, daripada saya terus ngasih ikan ya istilahnya ya, lebih baik saya ajari cara mancingnya. Jadi bisa beda-bedakan sendiri tuh, bisa mengatur strategi sendiri, kapan bisa FIFO, first in first out, biar nggak jadi lilo ya, last in last out katanya. Kalau memang bingung mulai dari mana, mulai aja di kelas di Discord aja ya. Saya sudah susun materinya dengan rapi, silahkan diakses satu persatu. Baca, jangan malas. Nah ini lucu ya Bapak dan Ibu. Ini lucu ya teman-teman. Saya lihat banyak yang salah paham. Mungkin karena cover videonya ya. Isi thumbnail saya megang dahi. Dikira saya yang kehilangan 250 miliar. Tolong, please tonton dulu videonya ya. Jumlah view-nya hampir 9 kali lipat ya daripada video-video saya yang lain. Jadi mungkin banyak orang-orang baru yang nonton tapi nggak tahu latar belakang saya. Jadi 250 miliar kemarin itu adalah perkiraan nih seluruh dana pengguna yang hilang saat badai margin call terjadi ya. Sebenarnya bukan, lebih ke arah scam dan penipuan ya, bukan margin call sih itu. Ya ini bukan angka real ya teman-teman ya. Ini hanya perkiraan dari berbagai sumber. Dan itu hanya perkiraan dari satu ya, dari Sunton aja. Dan kalaupun ada angka resmi kerugian ya, itu biasanya hanya berupa taksiran. Biasanya berupa total laporan yang masuk. Laporan resmi ya gitu. Saya kemarin sempat ngobrol sama senior trader Bapak Hengki ya.
Kalau di total, misalnya Forte, Sunton, dan Mak AI, kerugian yang ditaksir itu bahkan menyentuh angka 1 triliun loh. 1.000 miliar Bapak dan Ibu. Terus gimana beli? Apakah kita harus lapor polisi? Gimana ya, banyak tagar percuma lapor polisi. Bercanda. Ada beberapa aspek penting yang Bapak dan Ibu harus pahami dulu, yang teman-teman harus ketahui ya. Artinya di posisi kita benar sekalipun, misalnya kita di pihak yang benar nih, kadang-kadang kalau lapor polisi itu nggak ada manfaatnya apabila kita melapor dengan mindset yang salah ya. Apalagi kalau posisi kita sesat misalnya ya. Artinya kan kita naruh uang di tempat yang ilegal, yang memang nggak terlisensi dengan baik. Jadi kalau mindset kita ngelapor, mindset kita itu adalah agar laporan kita menjadi sebuah berkas aduan, biar tercatat dengan baik dan di masa depan nanti orang-orang jadi lebih waspada. Dan kalaupun kita mau buat aduan biar ada yang diproses, ada yang ditahan, misalnya sampai di pengadilan ya, sampai di penjara, kembali lagi mindsetnya bukan biar uang kita balik gitu loh, tapi mindsetnya biar memberikan efek jera. Jadi kita perlu tuh membuat laporan baik ke layanan konsumen, ke polisi, ke OJK sekalipun ya. Tapi dengan mindset bukan ingin uang kita kembali Bapak dan Ibu. Tapi dengan mindset biar ke depan itu nggak ada lagi orang-orang yang rugi ditipu dengan modus serupa. Dan kalaupun kita mau kejar ke ranah hukum ya, artinya sampai kita proses ke pengadilan, biar ada yang disidang dan dipenjara, itu harus dalam gerakan masif. Jadi harus bergerak serentak ya, maju sama-sama. Kalaupun kita lapor sendiri-sendiri kadang-kadang memakan biaya, malahannya jadi lebih baik laporannya dijadikan satu, lalu kita sewa pengacara yang kita bayar bersama gitu. Tapi kembali lagi ya, jangan pakai mindset balik modal. Nanti saya takutnya Bapak dan Ibu kecewa. Jadi kalau kita mau melakukan gerakan itu dengan mindset kita ingin memberikan efek jera. Jadi biar pelakunya diproses dan bila perlu ditahan dan dipenjara ya, sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku. Atau gini deh, saya siapin link di bawah ya. Teman-teman yang mengalami kerugian baik di Forte, Mak AI ataupun di Sunton ya, silakan mengisi formulir di bawah. Saya hanya minta nama, data akun ya, dan bukti deposit. Bukti deposit itu bisa berupa bukti transfer ataupun screenshot balance terakhir ya, yang semuanya nanti akan dibantu direkap oleh tim. Jadi ini tujuannya selaras sih dengan visi dan misi di channel saya ya, demi pengetahuan. Jadi saya tuh penasaran, saya ingin mengetahui secara real tuh berapa sih angka pasti kerugian yang ada. Karena kan range dari 250 miliar sampai 1 triliun itu ada gap yang jauh sekali gitu, bukan angka pasti gitu loh. Dan kalaupun pada akhirnya ada yang mempelopori gerakan masif untuk melapor, artinya mereka mau bergerak di bidang hukum ya, silakan nanti pengacaranya hubungi aja saya, dan silakan ambil data tersebut. Silakan ambil data yang berhasil saya rekap melalui channel Dr. Amerta ini. Dan kalaupun teman-teman mengetahui nih ada teman atau keluarga yang turut jadi korban, silakan di-share aja video ini biar mereka ikut mengisi formulir tersebut. Jadi ini bentuk amal ya Bapak dan Ibu ya teman-teman sekalian, ini bentuk amal. Karena kan kita sudah rugi, kita sudah belajar. Sekarang mari kita amalkan. Artinya kejadian yang menimpa diri kita ini kita jadikan pengingat buat orang-orang di masa depan nanti. Karena dengan peningkatan pemahaman tersebut, mau diputar bolak-balik seperti apapun jenis scam di masa depan nanti, atau dikemas secantik apapun investasi bodong tersebut, akan lebih banyak orang yang terselamatkan. Nggak akan bisa menipu banyak orang lagi, apalagi orang-orang yang sudah nonton di channel ini. Jadi manusia yang kuat itu adalah walaupun kita berada di masa cobaan ya, masa-masa sulit seperti ini, tapi kita masih bisa berguna dan menolong orang lain. Kita bisa menolong sesama kita. Saya yakin Tuhan pasti membuka pintu rezekinya agar lebih melimpah lagi. Amin. Dan jujur ya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya bersyukur banget ternyata banyak teman-teman yang tercerahkan ya. Jadi tahu tuh resiko-resiko investasi. Dan nggak sedikit yang komentar bahwa mereka terselamatkan karena menonton video saya. Itu sebuah kepuasan batin yang besar loh Bapak dan Ibu. Dan itu menjadi bayaran yang terbesar menurut saya ya. Dan menambah semangat saya membuat video di channel ini. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.